Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang ini kita masih mampu bersimpuh untuk melakukan sebagian ibadah kita di hari Jumat ini. Sebagaimana Allah telah memberikan kekuatan kepada kita, kesehatan, dan berbagai macam nikmat yang tiada terhingga. Untuk sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah, marilah kita semua senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kepada umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari disebutkan, an Abi Musa radhiyallahu an qala qalu ya Rasulullah ayyul islami afdal qala man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Dari Abu Musa radhiyallahu an, dia berkata, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama? Rasulullah menjawab, siapa yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis sahih Bukhari. Maksudnya bahwa muslim yang utama adalah seorang muslim yang tidak merugikan orang lain, baik melalui lisan atau tindakannya. Muslim yang dalam kehidupan sehari-harinya tidak pernah merugikan orang lain, tidak mengganggu ketenangan orang lain, tidak membuat kecewa orang lain, bahkan sebaliknya justru bermanfaat bagi orang lain, sebagaimana sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada sesamanya. Bahkan lebih utama lagi, dia mampu menciptakan kebahagiaan bagi orang lain, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahabul a'mali ilallahi ba'dal qara'idil idhalu sururi alal muslimin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
setelah melaksanakan berbagai hal yang wajib adalah menggembirakan muslim yang lain. Hadis riwayat Tabrani. Hadirin yang dimuliakan Allah, membuat gembira orang lain bisa dengan cara mau mendengarkan dengan seksama pembicaraan orang lain, berbicara dengan perkataan yang menyenangkan, senantiasa bersikap rendah hati dan merasa yang paling mulia sendiri. Tentu saja hal seperti itu tidak, tapi menghormati hak-hak orang lain dan sebagainya. Ada beberapa keuntungan bagi orang yang bisa membuat gembira orang lain. Yang pertama, haram disentuh api neraka. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang artinya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kamu aku tunjukkan orang yang diharamkan neraka baginya? Para sahabat menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, haram tersentuh api neraka orang yang hayin, layin, qarib, syahal. Hadis riwayat Tirmizi. Golongan yang pertama yang haram disentuh api neraka adalah hayin, yaitu orang yang tidak suka memaki, tidak mudah melaknat, tidak mudah marah, tidak gerasa gerusu dan berwibawa. Kemudian lain adalah orang yang selalu menginginkan kebaikan antara sesama umat manusia. Dia selalu lembut dan santun, baik dalam berbuat maupun dalam bertutur kata. Tidak suka memaksakan pendapatnya. Selanjutnya, hadirin yang dimuliakan Allah, qarib, yaitu orang yang akrab, ramah, dan mudah diajak bicara, senantiasa mendebar senyum jika bertemu dengan orang lain. Sisi baiknya juga tidak lupa selalu memberi salam, sangat mudah diajak berteman, dan suka menyambung tali silaturahim. Yang terakhir, syahal, yaitu orang yang tidak suka mempersulit sesuatu, suka menolong, dan selalu punya solusi di setiap permasalahan yang dihadapi, selalu memudahkan urusan setiap muslim dengan cara yang benar. Hadirin yang dimuliakan Allah, keuntungan yang kedua bagi orang yang senantiasa membuat gembira orang lain ialah Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat, meringankan segala urusannya di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, serta senantiasa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin yang lain dari kesulitannya di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa meringankan orang yang kesusahan, niscaya Allah akan meringankan baginya urusan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya
selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah beberapa keuntungan bagi orang yang mampu menggembirakan dan berbuat orang lain bahagia. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan dan ridhonya kepada kita semua, dan tentunya kita berupaya untuk bisa memberikan kebahagiaan baik kepada keluarga maupun tetangga serta orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah al-azim li wa lakum. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan Allah, banyak berita antara satu keluarga, antara tetangga, antar kampung yang kemudian terjadi pertikaian yang tentu saja menebarkan sesuatu yang berbahaya dan tepatnya tidak memberikan kebahagiaan buat dirinya, keluarganya, masyarakatnya, bahkan bangsanya sendiri, juga tentu saja agamanya. Tentu hal itu sangat buruk buat kita dan sangat buruk juga apabila menjadi pendidikan buat generasi berikutnya. Untuk itulah pada hakikatnya kita sebagai manusia bukan karena tua, masih muda pun memiliki tanggung jawab untuk tetap senantiasa berupaya mencetuskan kebahagiaan di hati orang lain. Sebab itu merupakan suatu ibadah kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita memohon kepada Allah agar dimudahkan menjadi pribadi yang menggembirakan, yaitu pribadi hayyin, layyin, qarib, dan sahal, sehingga dimanapun kita berpijak selalu membawa pesan damai dan menggembirakan buat siapapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amala mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kolbun TV